Oke, selamat datang rekan-rekan sekalian di mata kuliah Statistical Analysis and Research Methodology. Perkenalkan, saya Christian Harito, dosen mengajar di Magister Teknik Industri di BINUS. Saya akan membawakan di sesi satu ini Scientific Publication. Oke, apa saja sih yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, terutama di sesi satu ini. Di sesi satu ini kita akan mempelajari mengenai apa itu research yang scientific gitu ya, penelitian ilmiah. Dan juga kita akan mempelajari tentang scientific paper, gitu, artikel ilmiah. Nah, apa saja itu penelitian yang ilmiah dan apa saja itu artikel ilmiah, kita bahas sekarang. Oke, ini mungkin sekedar motivasi ya, apalagi buat teman-teman yang baru mau memulai menulis skripsi, menulis tesis, dan lainnya gitu ya. Di sini kita sampaikan motivasi gitu ya. Motivasi di sini ya mungkin ada yang sudah memikirkan nanti skripsinya mau judulnya apa, topiknya apa, atau mungkin tesisnya nanti akan melakukan apa, di mana. Nah, tapi kalau nggak ditulis gitu ya, itu ya itu akan tidak terstruktur gitu ya. Dengan menulis kita dapat memperjelas pemikiran kita gitu ya. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dengan menulis kita akan jelas melihatnya gitu. Jadi nanti ketika menulis kita tahu nih, oh ada yang kurang di sini. Hal pertama rumusan masalahnya ini gitu ya. Jadi kita lebih terstruktur pemikiran kita. Dan di sini juga dapat dilihat dengan tulisan itu kita dapat melihat struktur pemikiran kita gitu. Jadi kita bisa berpikir dengan lebih terstruktur dan juga kita bahkan bisa mungkin hal-hal yang kita tidak terpikirkan sebelumnya. Kalau kita menulis, kita jadi terpikir justru gitu ide-ide untuk skripsi atau tesis teman-teman sekalian gitu. You learn as you write gitu. Jadi kita sembari menulis, kita sembari belajar dan berpikir gitu ya. Apa saja yang kurang. Nah, selain itu ada lagi di sini quotes gitu ya dari Pramodia Anantatur, seorang sastrawan. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, di sini kan teman-teman mungkin yang terutama yang S2 ya, itu kan ada kewajiban selain dari tesis, biasanya juga diminta untuk publikasi artikel ilmiah. Nah, yang artikel ilmiahnya nanti jika sudah dipublish, nah itu bisa diakses sampai mungkin anak cucu kita gitu ya sampai berapa eh, puluh ataupun mungkin berapa ratus tahun kemudian gitu ya. Jadi di sini ketika kita menulis nanti karya kita itu akan di, bisa diakses sampai bahkan sampai kita sudah meninggal dunia gitu ya, oleh orang lain. Oke, dan kemudian apa sih bedanya publikasi ilmiah sama yang tidak ilmiah? Maksudnya tidak ilmiah mungkin majalah populer dan yang lain-lain gitu. Nah, kalau publikasi ilmiah biasanya sistematis, prosedurnya logis, dan juga didukung oleh penelitian terdahulu gitu. Biasanya di sini kita menulis ada landasannya. Landasannya yaitu penelitian-penelitian atau publikasi-publikasi yang sudah dipublikasikan sebelumnya gitu. Jadi ini bedanya. Jadi dan juga sumber kita itu biasanya itu jurnal gitu ya atau conference proceeding gitu ya. Dan sumber-sumbernya itu sudah melewati peer review gitu ya, di review oleh beberapa reviewer sehingga lebih valid gitu ya hasilnya. Kemudian publikasi ilmiah juga harus bisa di reproducible gitu. Jadi dipertanggungjawabkan bisa gitu ya. Nanti kalau ada orang yang ingin melanjutkan itu penelitiannya, jika melakukan kondisinya semua sama, nah harusnya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan sehingga dia bisa reproducible gitu ya, dapat dibuat kembali gitu.
dengan hasil yang ya mirip atau serupa. Kemudian di sini juga pentingnya transparansi dalam publikasi ilmiah. Karena tujuannya itu untuk publikasi ilmiah itu adalah untuk memajukan ilmu pengetahuan. Jadi kita ingin peneliti selanjutnya mengetahui dengan jelas dan detail apa yang kita lakukan sehingga dapat melanjutkan langkah-langkah yang bagus-bagus atau menghindari hasil-hasil yang buruk gitu ya. Jadi em, dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya dengan sangat baik sehingga kita dalam menulis publikasi ilmiah harus transparan. Nah, di dalam publikasi ilmiah juga penting namanya literatur review gitu ya. Ini di sini kita membaca publikasi-publikasi orang lain gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh research background gitu ya. Landasan dari penelitian kita gitu ya. Latar belakangnya apa sih? Ini kita tahu di dalam penelitian terdahulu itu kita dapat mengetahui apa yang sudah dilakukan orang lain, sudah sejauh mana. Nah, jadi kita jangan mengulang lagi yang sudah dilakukan orang lain, tapi kita melanjutkan apa yang sudah dikerjakan orang lain gitu, sehingga ilmu pengetahuan terus maju. Kita juga bisa menggunakan literatur review, teori dasar ini sebagai landasan teori kita ya di dalam penelitian kita. Kita juga dapat mengetahui metode-metode apa saja yang terbukti berhasil untuk memecahkan masalah yang serupa dengan penelitian kita. Kita juga bisa menggunakan penelitian sebelumnya sebagai data sekunder dan seterusnya. Nah, jika kita mengutip atau menggunakan artikel penelitian terdahulu, artikel orang lain, atau kita juga menggunakan metode yang dilakukan orang lain, dan juga mungkin kita juga teori-teorinya kita ambil dari orang lain. Nah, itu semua kita perlu lakukan citasi. Citasi itu apa sih? Ada beberapa tipe. Ada yang quoting, dia direct quotation gitu, ya, pakai kutip gitu ya. Itu itu dia biasanya tuh langsung sama persis dengan eh, sumber utamanya, sumber-sumber yang dikutip gitu ya. Contoh mungkin naskah undang-undang dan seterusnya gitu ya. Atau kutipan hasil interview dengan orang lain. Nah, itu kita pakai quote. Kemudian kita summarize. Summarize itu, ini contoh-contoh dari citasi ya. Jadi summarize itu kita membaca seluruh paper gitu ya, atau beberapa paper, kita rangkum hasilnya gitu ya. Kemudian kita tuliskan dalam penelitian kita. Bisa juga kita paraphrase. Nah, ada satu dua kalimat yang kita setuju. Nah, kita pengen menuliskan itu di dalam penelitian kita. Nah, itu kita mesti paraphrase atau menuliskan ulang statement tersebut dalam bahasa kita sendiri gitu. Dari ketiga jenis ini semuanya kita perlu cantumkan citasinya, sumbernya dari mana gitu. Nah, ini ada satu kartun nih. Ini ada anak dapat F gitu ya. Tapi anaknya protes nih. Kenapa dia ujiannya dapat F gitu? Kenapa kok dibilang salah semua? Jangan copy dari internet saja. Nah, kira-kira apa nih kesalahannya? Gimana nih? Rekan-rekan ada yang bisa memberi dapat Mungkin plagiat, Bapak. plagiat ya? Oke. Ya, betul sekali ya. Jadi plagiat itu ada banyak jenis gitu ya. Jadi kesalahannya mungkin ada beberapa tipe kesalahan gitu ya. Yang pertama betul plagiat. Dia copy dari internet, jadi dia mengambil hasil karya orang lain dan ditulis dia di apa paper dia tanpa mencantumkan citasi gitu. Jadi dia tidak memberi kredit pada yang pemberi ide pertama gitu. Jadi di internet ada yang kasih ide itu dan dia nggak memberi kredit, dia tidak mensitasi. Jadinya kan salah ya. Nah, itu
kemungkinan plagiat pertama. Dan bisa juga dia sudah cantum konsentrasi, tapi dia salah. Dia copy sama persis gitu ya, dia nggak paraphrase gitu ya. Kalau ada beberapa kalimat yang nggak setuju, kan kita mesti paraphrase gitu ya. Paraphrase, kita tuliskan dengan tulisan kita sendiri, dan kita cantumkan citasinya gitu ya. Cara mensitasinya mungkin dia salah gitu ya. Ada lagi kemungkinan ketiga itu dia um, copy dari internet, sumbernya nggak jelas gitu ya. Mungkin aja ada orang misalnya ya, eh, ngaku-ngaku saya ini pembuat poster gitu ya, di yang pemanggang roti gitu ya di Wikipedia. Ya, dulu ada yang sampai eh, mungkin nipu ya, bikin profile page gitu ya, atau mungkin bercanda ya, dia bikin profile page Wikipedia sendiri, saya pembuat poster nih gitu ya. Kemudian di Wikipedia page dari poster itu dia dituliskan itu, oh ya yang buat yang sini gitu ya. Wikipedia kan semua bisa edit ya, semua bisa atur isinya kayak gimana gitu ya. Jadi sumbernya nggak kredibel gitu ya. Jadi bisa aja dia dapat F karena itu juga sumbernya nggak kredibel. Jadi bisa plagiat, bisa cara citasinya salah, bisa juga dia sumbernya nggak kredibel. Hati-hati nih Bapak Ibu. Nah, citasi bentuknya kayak gimana nih? Bentuknya bisa ada yang ini secara umum saja ya. Secara umum ada yang numbering ya, citasinya citasi nomor satu tulis satu gitu, atau dua tiga, citasi kedua, citasi ketiga, dan seterusnya. Biasa berurut gitu ya. Biasa di teknik. Tapi ada juga tipenya citasinya author year. Seperti ini contohnya, Einstein 1941 gitu ya. Ini autornya, kemudian tahunnya. Nah, itu bisa, ya umumnya sih di social science, walaupun beberapa ada di teknik juga pakai style ini gitu. Nah, ini untuk style ini rekan-rekan perlu lihat panduan. Kalau di tesis atau skripsi, panduan tesis, panduan skripsi, dia pakai style kayak gimana. Nah, kalau di binus biasanya dia pakai APA style namanya. Nah, kalau mungkin pengen submit ke jurnal, lihat panduan di jurnal ya, dia pakai style seperti apa. Nah, jadi panduan penulis ini perlu dicek dengan saksama gitu ya, dengan hati-hati, jangan sampai dilewatkan. Jadi eh, cek panduan penulisnya kalau kita pengen submit di jurnal, kalau pernah cek panduan di jurnal tersebut atau conference tersebut. Nah, tipe jurnal ada yang open access atau close access. Nah, ini cara publisher gitu ya, penerbit mendapatkan uang nih gitu, dia dapat uang dari mana gitu ya. Biasanya ada dua cara. Yang pertama, penulisnya submit ke publisher itu gratis, tapi pembacanya yang bayar gitu ya. Ini tipe jurnal yang close access gitu ya. Jadi dengan berlangganan, pembacanya berlangganan subscription gitu ya ke publishernya. Cara yang kedua, penulisnya itu bayar, tapi semua pembaca bisa baca gitu ya. Nah, ini dua-duanya sama-sama benar gitu ya. Dua-duanya sama-sama benar, cuma biasanya kalau dia eh, close access, biasanya itu cenderung ya, biasanya itu eh, proses review mungkin lebih lama. Kalau di open access, karena ya eh, dia itu proses eh, monetasinya itu dari penulisnya gitu ya, sehingga butuh workflow yang jelas gitu. Jadi biasanya sih itu lebih cepat gitu ya kalau artikel jurnal-jurnal open access gitu ya. Tapi nggak semua ya gitu. Nah, yang perlu dihindari, hati-hati kalau misalnya publisher baru submit udah minta bayar gitu ya. Nah, biasanya sih kalau minta bayarnya itu open access ini, penulisnya diminta pembayarannya itu setelah artikelnya diterima sama reviewer, sama publisher gitu ya, udah sama jurnalnya. Nah, biasanya sih jarang yang
baru submit langsung diminta pembayaran gitu ya. Nah, kalau ada seperti itu mesti hati-hati nih, jangan-jangan itu jurnal predator. Nah, plagiarisme itu merupakan di dalam akademik itu tuh serious crime gitu ya. Dia ini pelanggaran besar lah gitu ya. Kampus bisa angkat gelar-gelarnya. Contoh ya di sini ya, Minister Anat Syafan itu ya, doktorat degree-nya diangkat karena plagiarisme. Jadi hindari plagiarisme, hindari juga manipulasi data gitu ya. Jadi kita harus eh, melanjutkan ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau hasil dari kita itu datanya manipulasi, bagaimana peneliti selanjutnya bisa melanjutkan dengan data-data yang palsu gitu ya. Jadi malah membuat penelitian itu mundur gitu ya kalau pakai data yang palsu. Jadi kita jangan manipulasi data, jangan plagiarisme. Sebelum kita submit ke jurnal, nah kita mesti cari dulu nih target jurnal yang bagus gitu ya, yang cocok sama penelitian kita. Nah, bisa kita cari jurnal apa sih yang cocok. Nah, jurnal-jurnal yang mirip-mirip sama penelitiannya sama kita. Nah, mungkin di dalam paper kita juga banyak mensitasi dari jurnal tersebut. Nah, itu mungkin jurnalnya cocok sama paper kita gitu kan. Skill SDR. Nah, ini kalau jurnal internasional itu ada rankingnya gitu ya, ranking dari kuartil 1 sampai kuartil 4 gitu ya. Kuartil 1 itu top 1 sampai 25%, kuartil 2 25 sampai 50%, kuartil 3 50 sampai 75, kuartil 4 75 sampai 100%. Jadi top Q1 itu yang paling bagus, top 25% kan ya. Kita lihatnya di Simago Journal Ranking biasanya ya. SDR ini Simago Journal Ranking. Ini tampilannya Simago Journal Ranking. Nah, mungkin daripada bingung, bisa kita juga pakai fasilitas dari publisher sendiri. Kalau daripada bingung mencari jurnal gitu ya, tapi dia tiap publisher hanya memberikan rekomendasi jurnal-jurnal di penerbit masing-masing ya. Kalau Francis pakai suggesternya ini, biasa kita tinggal masukkan judul, abstrak, dan keywords, keluar nanti jurnal-jurnal apa aja yang cocok buat disubmit gitu ya. Ini yang para Francis, ini yang sebenarnya ini Sapphire ini publisher-publisher besar semuanya. Jadi prosesnya seperti ini. Kalau pertama kali submit, itu di screening dulu. Apakah similarity tinggi gitu ya. Apakah em, cocok dengan jurnalnya gitu ya. Bagaimana, apakah relevan gitu ya. Kalau lewat itu semua baru masuk tahap revisi. Ini namanya desk evaluation. Nah, desk rejection biasanya ini. MN scope, nah, related to purpose word gitu ya. Nah, ini apakah itu sejalan ya relevan dengan scope dari jurnal tersebut gitu ya papernya. Nah, kalau reviewer setelah dari desk evaluation kan masuk ke reviewer. Biasa 2 atau 3 reviewer gitu ya. Biasa fokusnya paling banyak ke metodologi gitu ya. Metodologi disoroti apakah metodenya itu valid atau tidak gitu. Kemudian signifikansi dari penelitian tersebut dan seterusnya. Nah, ada beberapa writing tools yang bisa membantu, contohnya Grammarly, buat paraphrasing, buat di Fieldboard, reference manager pakai Mendeley, buat penciptaan daftar pustaka pintar gitu ya. Templating overlay, plagiarism checking, pakai penelitian. Oke, mungkin kira-kira itu saja. Apakah ada pertanyaan? Oh, Bapak, saya oh mau ada. nanya dong. Ya, silakan. Kira-kira apa sih beda paper internasional sama nasional? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi kalau paper internasional dan nasional itu tergantung lembaga yang memberikan akreditasinya atau mengindeksnya gitu. Internasional itu lembaganya ada Scopus,
Ada juga Web of Science gitu ya. Yang tadi Scopus itu dibagi Q1 dan sampai Q4. Nah, kalau nasional, lembaga indeksasinya itu namanya Sinta gitu ya. Sinta juga ada tingkat-tingkatnya. Kalau ada 1 sampai 6. Satu yang paling bagus, 6 yang kurang. Walaupun nanti akan berubah ya kelihatannya jadi Sinta 1 sampai Sinta 4 gitu ya. Jadi lembaga pengindeksnya itu ya. Jadi apakah lembaga pengindeksnya nasional Indonesia atau internasional? Oke, kira-kira itu saja. Berhubung waktu eh, sudah mendekati akhir, mungkin itu saja perkuliahan dari hari ini ya. Oke, sekian saja. Terima kasih banyak.